Baik. Pertanyaan pertama tentang prefrontal cortex. Bagaimana biar korteks kita terjaga? Bagaimana biar korteks kita aman? Sebenarnya, yang namanya korteks itu udah mulai banyak yang error. Itu 80% adalah mereka yang tidak merasakan atmosfer pesantren. Ketika kami share ke beberapa titik dalam segmen seminar parenting, di situ banyak teman-teman kita generasi milenial seperti mereka yang di luar sana, yang mereka kesehariannya itu tak lepas dari gadget, handphone, itu hampir 80% mudah kena korteks dibandingkan santri yang berada di alam pesantren. Akhirnya apa? Anak pesantren yang baru liburan selama 3 minggu, Ustaz. Dia di pesantren nggak pernah megang handphone. Ketika liburan, baru 3 minggu di rumah, dia datang ke psikolog, korteksnya udah mulai error. Gara-gara apa? Handphone yang dia pegang. Dari pagi sampai pagi, Ustaz, dia pegang handphone itu. Radiasi handphonenya, jadi gamer sejati selama 3 minggu. Mumpung dia selama lagi liburan. Akhirnya apa? Korteksnya kena. Justru kalau di pesantren, korteks, kalau orang pesantren bisa kena nggak korteksnya? Bisa. Apa itu, Kak? Kalau pertama, antum lihat ada beberapa item ini. Santri yang tidak sam'an wa ta'atan terhadap gurunya, mudah dia kena korteks. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dia nggak sopan dengan gurunya, mudah dia kena korteks. Maka kalau antum bertanya bagaimana Ustaz biar avoid, biar menghindari, biar korteks itu aman, Kak, jaga korteksmu, sam'an wa ta'atan terhadap murabbi, sam'an wa ta'atan terhadap ustadz, udah jaga korteksmu. Korteksmu pasti akan rileks, korteksmu pasti akan aman selama berada di pesantren. Kadang-kadang di beberapa ma'had banyak yang korteksnya error itu karena apa? Dia melawan arus irama pondok. Dia melawan dari peraturan yang ada di pondok. Itu yang terjadi. Oke, berikutnya adalah apa tadi, Ustaz? Memainkan emosi audiens. Kak, memainkan emosi audiens itu berbicara bagaimana kita memainkan emosi jamaah kita. Pertama, dalam segmen public speaking, tidak sedikit peserta public speaking, emosinya dia dalam keadaan deg-degan, Ustaz. Deg-degannya gara-gara apa? Deg-degannya gara-gara dia takut untuk disuruh maju ke depan. Dalam sekejap, itu deg-degannya hilang dengan cerita-cerita yang tadi. Cerita tadi yang membuat emosi antum itu langsung low. Anda mainkan 2 tayangan video orang Manado dan orang Aceh, itu membuat antum emosionalnya itu langsung banyak di antara antum tadi yang berkaca-kaca matanya. Ketika Anda memainkan emosi antum ketika bercerita tentang orang Manado dan orang Aceh tadi. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata bukan karena gambarnya, Ustadz, bukan karena musiknya, bukan karena soundnya, tapi karena kita yang bicaranya memainkan emosi audiens itu. Memainkan emosi audiens sekali ketika seorang ustadz dia mengajarkan kepada peserta didiknya di beberapa part sebelum closing bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka emosionalnya tuh on gitu, Ustaz. Memberikan kuat kepada teman-temannya, memberikan kuat, dan itu adalah memainkan emosi audiens. Jadi memainkan emosi audiens itu adalah dengan cara memainkan vokal kita yang membuat mereka itu langsung dia terhipno dengan gaya bicara kita. Lihat, Tuan. Jadi memainkan emosi audiens itu adalah bagian part yang butuh kursus. Kadang-kadang tak cukup waktu kita hanya 2 jam. Ada segmen khusus adalah tentang bagaimana kita memainkan emosi jamaahnya, memainkan emosi lawan bicaranya, dan itu adalah butuh jam panggung kita. Tapi ala kulli hal dalam segmen ini ada satu hal yang perlu Anda sampaikan. Berbicara tentang korteks tadi, korteks itu masuk ke dalam segmen public speaking part 3. Apa itu public speaking anxiety? Jadi kalau Anda tanya antum, apa ciri-ciri public speaking anxiety? Yang pertama, ada trauma, ada nervous, malu, takut, gelisah, minder. Ini adalah energi negatif saat bicara. Saya ulangi, people, ketika antum ditanya, Pak Happy, saya suka gugup ketika bicara, Pak Happy, saya nggak bisa tampil karena saya nggak pede, saya gelisah, saya minder, saya takut, dan sebagainya. Ternyata jawabannya ada di beberapa item ini. Anda yakin ada di antara antum yang bertanya tentang ini? Pak Epi, saya suka gugup ketika bicara. Ustadz, Anda suka gugup ketika saya bicara. Ustadz, saya suka malu ketika tampil. Saya trauma ketika tampil. Maka jawabannya ada di beberapa item ini. Ada 5 item. Yang pertama,
Gunakan kekuatan kita, people. Gunakan kekuatan kita. Di 10 menit terakhir before I close this moment. Gunakan kekuatan kita, people. Setiap kita punya power. SMK punya power. SMP punya power. Setiap antum per orangnya punya power. Dan gunakan kekuatan itu. Mas Tantowi ya waktu di istana mengatakan kepada anak, Pak Happy Chandra, kekuatanmu, powermu ada di vokal. Maka gunakan kekuatan itu ketika tampil. Setiap antum punya power. Yang kedua, ini dia people. Be yourself. Jadi diri antum sendiri. Jangan jadi orang lain. Jangan sampai setelah acara hari ini, saya ngobrolnya mau kayak Happy Chandra. Oh enggak. Jadi diri antum sendiri. Be yourself. Jangan jadi diri orang lain. Karena apa? Banyak orang yang gagal ketika bicara karena dia ingin meniru orang lain bicaranya. Yang berikutnya adalah latih nafas dan vokal. Sampai hari ini pun kami masih melatih nafas dan vokal kami sebelum kami tampil di depan publik. Tapi ini waktunya tidak akan cukup untuk segmen ketiga ini karena waktunya sangat sempit. Waktu yang keempat adalah teknik afirmasi. Teknik afirmasi, saya komunikasi dengan Ustadz dari beberapa minggu yang lalu. Ustadz nanti lokasi acaranya di mana? Ustadz nanti segmennya seperti apa? Teknik afirmasi ini sangat penting, kawan. Jadi disugestikan sebelum tampil dan prepare for the worst. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Contoh, acara G20 di Bali. Banyak yang gagal dia MC-nya. Gara-gara pegang cue card dan cue card-nya jatuh. Acara 17 Agustus kemarin di Istana. Gagal pemegang bakinya. Gara-gara pemegang bakinya apa gagalnya? Gagalnya karena ternyata sepatunya lepas. Kegagalan apa lagi? Kegagalan yang muncul lagi ketika acara MC di 17 Agustus kemarin. MC-nya mengatakan Gita Bahana Nusantara. Padahal belum waktunya dia baca itu. Kenapa itu semua terjadi? Karena di awal itu nggak disampaikan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi ketika antum tampil, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Kita harus siap-siap dengan hal itu. Dalam hal apapun, kawan. Bukan hanya dalam hal segmen public speaking. Prepare for the worst. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Maka item-item ini antum keep baik-baik. Nanti Ustadz ada skrip MC, narasi MC, itu sudah dibakukan oleh protokoler dan nanti bisa di-keep oleh IDN ini. Dan ini jadi biasanya beberapa pesantren cari referensi MC itu dari Google, kawan. Padahal di Google juga banyak yang keliru, banyak yang salah. Jadi MC tidak ada lagi yang mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Kalau MC mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, nanti yang akan maju bukan orangnya, tapi yang akan maju adalah waktu dan tempatnya. Jadi waktu sama tempat maju bareng-bareng ke depan. Antum tanya, Pak Evi dapat dari mana itu? Ana MC Presiden SBY waktu itu. Ana bilang, sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Anda tahu apa yang terjadi? Itu Pak Presiden gak maju-maju. Gara-gara Ana ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Pak SBY bilang apa? Kalau kamu bilang waktu dan tempat kami persilakan, berarti kamu mempersilakan bukan mempersilakan presidennya, tapi mempersilakan waktu dan tempat. Oh ya benar juga kan? Waktu dan tempat kami persilakan. Dari sini dirubah tuh narasinya. Jadi kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami haturkan. The magic of word, kekuatan kata-kata, kawan. Dengan segala hormat kami haturkan. Dengan segala hormat kami persilakan. Jadi tak ada lagi yang bicara waktu dan tempat kami persilakan. Kalau antum bilang waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur? Gitu kayak narasinya udah dibakukan Ustaz. Nanti akan analisikan ke antum untuk referensi di IDN ketika mau ada acara MC seperti ini. Oke, jazakallah khair. Silakan saya kembalikan ke MC. Ada orang yang ketika tampil openingnya itu udah ketebak sama jamaahnya. Kalau antum tampil dan openingnya udah ketebak sama jamaah, berarti antum gagal. Contoh, antum tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu. Itu jamaah bilang, pasti habis ini wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Pasti habis ini amma ba'du. Tuh kan apa Nabi bilang? Puji syukur. Openingnya itu udah ketebak sama audien. Marilah kita panjatkan kepada ilahi Rabbi yang mana. Pernah dengar gak ada yang mana? Kalau ada lagi yang bilang yang mana, setelah itu antum jawab, kami pun gak tahu yang mana.
Yang mana? Coba deh Kak. Antum simak deh. Pasti ada yang ketika tampil retorika awalnya, openingnya kayak gitu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah situasi zaman dari alam kegelapan menuju alam apa tuh Kak? Nah, tuh kan hafal dia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hey brother, itu iklan Philips. Jangan dibawa ke khutbah. Bisa nggak sih cari narasi lain? Jadi be good opener dengan narasi yang nggak bisa ditebak sama audiens. Tadi ada 3 E. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Educate, berikan sesuatu yang baru kepada audiensnya. Jadi cara antum, khutbah antum bicara nggak bisa ketebak sama audiens. Yang kedua, gestur, tangan. Tangan kita ketika tampil udah Kak, ezuzul, maksudnya tanpa harus dibuat-buat kawan. Kami datang ke ada satu pesantren di Bogor nih Kak, di pesantren di Bogor. Ana acara seperti ini, MC-nya dia tampil ke depan, jadi gesturnya itu mengikuti kata-kata. Contoh, MC-nya 3 orang. Ini acara seminar public speaking, MC-nya 3 orang, putri 3 orang, maju ke depan tangannya seperti ini. Brother, ini bukan bahasa tubuh MC. Itu namanya mau vokal group atau paduan suara. Tidak ada MC yang masih menggunakan bahasa tubuhnya kayak gini kawan. Jadi kenapa ketika MC gunakan cue card itu adalah salah satu cara biar ketika kita tampilnya itu tangannya nggak kemana-mana, tangannya natural aja kawan. Ada lagi yang ketika tampil tangannya itu dia menyesuaikan dengan kata-katanya. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Gak gitu-gitu juga kali mas. Seluruh langit dan bumi. Tangannya natural aja. Natural itu malah justru lebih elegan dibandingkan tangannya dibuat-buat. Maka di segmen terakhir sebelum anak tutup. Apa itu Kak? Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Saatnya mulai detik ini. Keluar antum dari zona masjid ini. Antum harus menjadi seorang yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Tak cukup alim tapi harus soleh. Antum harus jadi pembicara yang ketika bicara tak cukup pintar bicaranya, tapi bicara antum berkarakter. Punya etika. Karena apa? Bicara tentang karakter ini. Ini kita ambil highlight di acara G20 di Bali kemarin. Kenapa? Kami roadshow ke beberapa titik di pesantren di Indonesia. Ternyata nomor 1 yang berkarakter di negeri ini itu ternyata bukan Indonesia. Lembaga pendidikannya, siswanya, yang nomor 1 saat itu dimunculkan di giant screen di Bali di G20. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Yang pertama, yang keren-keren itu di dunia ini ternyata dikuasai oleh Amerika Serikat 11,5%. Lembaga pendidikannya on. Anak-anak didiknya dia sudah ditatar public speaking-nya sejak TK. Termasuk di Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Atas izin Sekretariat Negara kami capture gambar ini. Kami linkkan ke seluruh titik Indonesia biar jadi PR buat kita people. Dan berikutnya adalah Malaysia 2,1%. Tetangga kita Singapura 7,2%. Pasti antum lagi nunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Pak Epi kayaknya lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Saat itu semua kabinet menunggu satu layar yang muncul setelah itu. Indonesia adalah 1,55% people. Padahal kita waktu itu sebagai tuan rumah di acara G20 di Bali. Kalau antum bilang, Pak Happy jangan aku main survei. Emang sedahsyat itu Indonesia? Yes. Hasil studi program for international Indonesia PIS 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa IDN hadir dengan IT-nya? Yuk kita angkat di peringkat ini people. Kenapa IDN hadir dengan sekian kurikulum yang wow amazing people? Kita angkat peringkat ini. Ini nggak enak banget dilihatnya brother. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengarnya. Udah peringkat 64 dari 65. Ini namanya suul khotimah.
Gak enak di ujung. Makanya, yuk bismillah. Kenapa IDN hari ini ngadain public speaking? Ini stadium general public speaking. Kalau ingin benar-benar real public speaking itu one day, 8 jam Ustaz. Min sobah ilal masa. Dari pagi sampai sore. Antum coaching tuh. Di antara kawan-kawan yang di sini hadir, yang sekiranya mereka suka banget dengan public speaking, munculkan di satu mini kelas gitu kan, di small class, dan kita tatar selama 8 jam. Insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi dahsyat luar biasa, kita angkat prestasi Indonesia dari alam IDN. Ini jarang-jarang ada boarding school dan concern di bidang IT. Dan ini sangat dirindukan di negeri ini. Ana Al-Fakir Epi Chandra, wabarakatuh fikum. Salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.